Halo, apa kabar semua? Pada video kali ini, kita akan membahas suatu hal yang menarik, yaitu kebudayaan yang ada di pengembara udara dari serial animasi Avatar The Last Airbender. Bukan hanya fiksi belaka, namun kebudayaan yang ada di masyarakat pengembara udara ternyata ada di dunia nyata loh. Lalu apa saja kebudayaannya? Mari kita simak saja penjelasan berikut ini. Pertama, kita bahas seni bela diri dari pengembara udara. Seni bela diri pengembara udara terinspirasi dari seni bela diri China yang bernama Baguazhang. Baguazhang adalah seni bela diri Tiongkok yang mengambil prinsip dasar dari buku kuno Yijing. Namun tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang menemukan Baguazhang. Konon, tampaknya seni bela diri ini mencapai puncak popularitasnya pada periode pertengahan Qing Daoguang, yaitu 1821 sampai 1850, hingga tahun ke-6 Guangxu, yaitu 1881. Baguazhang sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti jurus telapak 8 penjuru. Seni bela diri ini memusatkan pada bagaimana cara melawan musuh dengan telapak terbuka dan perubahan gerakan. Secara garis besar, Baguazhang adalah seni bela diri yang memiliki konsep keselarasan antara pikiran dan juga gerakan, di mana adanya timbal balik respon yang diberikan oleh pikiran dan kemudian akan diproses menjadi sebuah gerakan yang teratur. Seorang petarung Baguazhang tidak menghadapi lawannya dengan kekuatan, tetapi lebih kepada mencari dan mempelajari titik lemah dari lawan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melakukan serangan balik ke titik lemahnya dan memaksimalkan serangannya pada titik tersebut. Maka untuk menjadi petarung Baguazhang harus memiliki tingkat konsentrasi dan juga tingkat kestabilan emosi yang kuat. Biara Buddha Tibet atau biasa disebut Tibetan Buddhist Monasteries. Pengembara udara mengambil budaya Tibetan sebagai desain karakter maupun arsitektur. Jadi tidak mengherankan jika di negeri pengembara udara ada biara, yang merupakan bangunan atau gugus bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat kerja para biarawan dan biarawati, baik yang hidup berkelompok maupun yang hidup menyendiri. Sebuah biara umumnya memiliki tempat khusus untuk sembahyang. Tempat khusus ini dapat berupa kapel, gereja, kuil, atau oratorium. Beberapa biara yang tersebar di Tibet adalah Tadrup, Drepung, Ganden, Jokan, dan Kumbun. Namun selain itu masih banyak lagi biara lainnya. Dalam seri Avatar sendiri, biara ini merupakan bangunan yang terletak di kuil udara selatan, yang bisa disebut dengan nama Kuil Zhongmu. The Hanging Temple China. Kita jalan-jalan sebentar di kuil udara barat yang di sana terdapat kuil yang menggantung. The Hanging Temple adalah sebuah kuil yang berada di tebing gunung Hengshan. Kuil ini terletak di Datong, provinsi Shaanxi, China, dan dibangun pada abad ke-5. The Hanging Temple memiliki cerita di balik keunikan bangunannya. Konon, kuil ini dibangun oleh seorang biksu bernama Liaoran pada masa dinasti Wei Utara, atau sekitar tahun 386 sampai 534. Sempat terlupakan, bangunan ini menjadi situs warisan dunia yang penuh sejarah. Terdiri dari beberapa bangunan, kuil ini memiliki 40 kamar yang dihubungkan dengan labirin di lorong tebing. Pada tahun 1900-an, barulah kuil ini direnovasi. Tebing dibor lebih dalam sehingga bangunan-bangunan kuil bisa berdiri dengan benar. Yang menarik, The Hanging Temple bukanlah rumah ibadah bagi suatu agama. Di kuil ini terdapat 3 agama, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Lalu kenapa kuil ini dibangun di atas tebing? Ternyata hal ini dilakukan untuk menghindari banjir, terpaan angin dan salju, kerusakan akibat sinar matahari dalam waktu yang lama, dan juga untuk menghindari suara bising. Karena di atas bukit tersebut diyakini akan sunyi senyap tanpa gangguan suara. Parotaksang, Bhutan. Parotaksang adalah sebuah biara megah yang terletak di negara Bhutan. Secara harfiah, kata taksang memiliki arti sarang harimau, sedangkan kata paro berasal dari nama lembah tempat biara tersebut berdiri. Menjadi salah satu tempat tersuci di Himalaya, biara Parotaksang masuk dalam rumah ibadah terindah di dunia. Berdiri di atas tebing setinggi 3.120 meter, biara yang memiliki nama asli Taksang Palbok tersebut menjadi ikon budaya negara Bhutan, sekaligus tujuan wisata paling terkenal. Terdiri dari 4 candi utama dan dikelilingi pemukiman penduduk, biara Parotaksang sangat kental dengan legenda. Letaknya yang dekat lembah dan dihiasi hamparan hutan pinus menjadikan Parotaksang sebagai salah satu wisata yang disenangi oleh para pecinta hiking. Gua Longmen, China. Gua Longmen adalah gua yang terletak di selatan kota Luoyang, yang memiliki koleksi seni Tiongkok kuno.
Secara geografi, goa ini terletak di antara Gunung Xiang dan Gunung Longmen, serta menghadap Sungai Yi. Lukisan di dalamnya sebagian besar adalah koleksi dari dinasti Wei Utara dan dinasti Tang. Goa Longmen dibuat sekitar tahun 493 Masehi, yakni pada saat Kaisar Xiaowen dari dinasti Wei Utara memerintahkan pemindahan ibu kota ke Luoyang. Proyek ini terus berjalan hingga sekitar 400 tahun kemudian pada zaman dinasti Song Utara. Warisan budaya ini memiliki jalan yang diisi pemandangan di pinggirannya sepanjang 1000 meter, 1300 gua, 100.000 patung, dan 2.800 tugu peringatan. Isi di dalam gua ini banyak menyangkut soal seni, musik, kaligrafi, ilmu pengobatan, pakaian dinasti yang terkait, arsitektur, dan agama Buddha. Jika di seri Avatar The Last Airbender, Gua Longmen berada di kompleks kuil udara timur, yang di sana terdapat patung Avatar Yang Chen. Hakka World Village, China. Jika kalian berkunjung ke bagian utara negeri pengembara udara, tentunya kalian tidak asing dengan bangunan yang satu ini. Ini adalah kuil udara utara, yang bagian tengahnya tidak ditutupi atap. Bangunan ini terinspirasi dari Hakka World Village yang merupakan bangunan tradisional dari daerah China Selatan. Arsitektur Hakka adalah sebuah gaya bangunan dari China Selatan dan menjadi keunikan bagi orang Hakka yang tidak ditemukan dari arsitektur lainnya di China. Suatu bangunan berarsitektur Hakka mampu menampung hingga ribuan penghuni, dan di dalam setiap bangunannya mengandung asas-asas Feng Shui, keterpencilan, swasembada, dan fleksibilitas untuk dikembangkan di kemudian hari. Bahan yang digunakan untuk bangunan berarsitektur Hakka bervariasi antara batu bata dan batu-batuan. Tembok luarnya biasanya memiliki ketebalan 1 meter dengan tinggi bangunan bervariasi antara 3 hingga 4 meter, dan terdiri dari 5 hingga 6 lantai. Desain bangunan Hakka dirancang sedemikian rupa, seolah-olah bangunannya adalah sebuah benteng, yang di dalamnya sudah terdapat stok pangan, sumber air, dan sistem pembuangan yang rapi. Yang terakhir, Tibetan Monks. Masyarakat pengembara udara dalam desainnya terinspirasi dari biksu yang ada di wilayah Tibetan. Biksu adalah rohaniawan Buddha. Jadi keberadaan mereka dianggap memiliki peran penting sebagai penyeimbang dalam hal kerohanian. Dalam film, sosok biksu selalu ditampilkan sebagai sosok dengan kepala pelontos. Biksu juga selalu menampilkan kehidupannya yang suka menyendiri, bermeditasi, dan hidup dalam kesederhanaan di kuil-kuil. Mereka memilih membatasi kehidupannya dari keramaian. Perlu kalian ketahui, selain biksu ada juga biksuni. Jika biksu adalah sebutan untuk pria, maka biksuni adalah sebutan untuk wanita. Perhimpunan keduanya membentuk persaudaraan yang biasa disebut sebagai sangha. Para biksu dan biksuni hidup menjalani peraturan moral Buddhis yang ditetapkan sendiri oleh Buddha Gautama. Peraturan ini disebut Vinaya. Garis penabisan biksuni yang masih bertahan sampai saat ini adalah yang berbasis Mahayana, seperti di negara Korea, China, Vietnam, dan Taiwan. Itulah kebudayaan yang ada di pengembara udara dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Jika ada yang salah dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.